Oke, tes. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan untuk tes formatif di metode statistik 1 ya, 14121. Nah, sekarang gitu ya, kita udah masuk ke modul ke-6, yang dimana modul 6 ini lebih ke terkait sama jadi masuk ke distribusi peluang kontinu ya, yang dimana sebelumnya di modul kelima itu terkait dengan distribusi peluang diskrit yang ada binomial, ada Poisson, dan ada hipergeometrik. Nah, untuk distribusi peluang kontinu itu ada normal gitu ya, ada distribusi normal, kemudian ada juga terkait dengan sebenarnya itu ada hubungan dengan binomial juga, tapi pakai pendekatan normal. Jadi diskritnya di ibarat kata tuh pakai pendekatan yang kontinu. Dan kemudian ada yang nanti namanya distribusi eksponensial. Oke. Nah, kita mulai dari tes formatif yang pertama. Di sini ada 3 tes formatif. Yang pertama terkait dengan kalau di BMP-nya itu terkait dengan distribusi normal ya, untuk kegiatan belajar pertama. Di sini dikasih tahu ada rata-rata. Oke, ada mu-nya gitu ya. Ada mu-nya, itu adalah ini adalah mu-nya. Kemudian untuk simpangan baku berarti ini adalah sigmanya yang nilainya 0,6, dan kemudian ada n besarnya alias atau n kecil juga boleh, nggak apa-apa, 1000 orang. Nah, maka kira-kira berapa banyak sih orang gitu ya yang nerima dengan ini? Nah, jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan yang namanya berapa banyak sih kita berharap gitu ya, terkait dengan berapa banyak orangnya. Dan kita tahu bahwasanya untuk mencari nilai daripada banyak orangnya ini, itu kita bisa mengalihkan gitu ya. Kita bisa mengalihkan, jadi ini banyak buruhnya kita kalikan dengan peluang gitu ya. Jadi banyak buruh gitu ya, atau mungkin mau simbolnya apa ya? Mungkin ini saya pakai simbol saya sendiri ya, nanti tinggal kalian cari aja disesuaikan apakah di BMP atau ada atau tidak. Nah, intinya banyak buruh itu ya berarti banyak orangnya, bisa kita katakan sebenarnya adalah F gitu ya. Misalkan kita anggap aja frekuensi banyak orang gitu ya daripada suatu X gitu ya. Nah, ini kurang daripada 7,80 gitu ya. Itu sebenarnya sama aja kayak kalau kita menghitung peluang daripada si X 7,80 kita kalikan dengan banyak orangnya. Jadi berapa banyak orang itu sama dengan peluangnya dia dikalikan dengan banyaknya yang dicoba gitu ya. Nah, jadi di sini n-nya udah jelas 1000. Nah, jadi kita harus tahu nih kira-kira peluangnya berapa gitu ya. Makanya sebenarnya ini lebih daripada 8,30 itu berarti peluang dari X lebih besar daripada 8,30 dikalikan dengan n. Dan kalau ini berarti F, ini frekuensi harapan gitu ya, berapa banyak orangnya gitu loh, berapa banyak yang diharapkan dapat muncul. Nah, 7,80 lebih kecil X lebih kecil 8,30, ini berarti peluang kalau di antara gitu ya, 7,80 dan 8,30 dikalikan dengan N. Nah, berarti tujuan kita adalah mencari daripada peluangnya dulu. Oke, yang ini dulu nih. Nah, di sini karena kita dimana kan ini sebenarnya ya bisa kita katakan ini adalah data yang berdistribusi normal gitu ya, karena udah jelas ini adalah data distribusi normal yang dimana dimana kalau kita mau mencari peluang daripada X itu, maka kita harus mentransfer bentuk ini menjadi bentuk Z ya, supaya nanti kita bisa lihat tabelnya gitu ya terkait dengan Z-nya itu sendiri. Nah, di mana gitu ya, di mana kita punya untuk nilai Z-nya itu sendiri, rumus dasarnya adalah X kurang mu per sigma, ini kalau untuk populasi, atau kalau untuk sampel itu adalah Z sama dengan X dikurangkan dengan X bar per S gitu ya. Jadi tinggal tergantung. Nah, cuman dari sini bisa kalau kita lihat berarti tidak terhadap perbedaan rumus. Jadi ya mau pakai yang sampel atau populasi ya that's okay, sama aja. Nah, oke, untuk nomor 1 berarti ini P dalam untuk ini kita rubah dulu nih. Berarti Z sama dengan gitu ya.
7,80. Nah, 7,80 dikurangkan dengan rata-ratanya. Rata-ratanya berapa tuh? 8,00. Dibagi dengan simpangan bakunya adalah 0,60. Nah, kira-kira nilai Z-nya ini berapa sih? Gitu ya. Ya udah, berarti 7,8 dikurangin dengan 8 dibagi dengan 0,6. Jawabannya adalah min 1/3 atau min 0,33. Gitu ya. Nah, berarti ini dapat kita simpulkan bahwasanya gitu ya, peluang Z lebih kecil daripada min 0,33. Nah, ini balik lagi. Sebenarnya udah sempat dibahas ya di modul kelima yang waktu pas ngerjain distribusi binomial, tapi malah menggunakan pendekatan distribusi normal. Oke. Nah, di sini saya pakai tabel yang saya biasa pakai aja sebenarnya. Nah, cuman intinya kalau peluang daripada yang kita cari ini sebenarnya adalah peluang ya, kalau misalnya kita bikin ini adalah kurva distribusi normal gitu ya. Anggap aja bagus gambarnya. Gambar bell shape gitu ya, yang sama rata. Ini pasti 0. Maka untuk Z yang lebih kecil daripada 0,0 min 0,33 itu berarti di sini nih. Min 0,33. Nah, yang kita cari itu adalah daerah yang ada di sini. Ya, daerah yang ada di sini. Ya sudah, berarti ini kalau kalian bisa cek min 0,33 gitu ya. Min 0,33. Berarti jawabannya adalah 0,3707 ya. 0, berarti ini jawabannya adalah 0,3707. Nah, alias dari sini ke sini itu nilainya adalah 0,3707. Ya sudah, berarti ini kalau kita masukin balik ke sini 0,3707 dikalikan dengan 1000. Berapa tuh? 370,7. Nah, kan gak bakal mungkin ya orang itu koma-komaan. Ya, makanya dilakukan pembulatan, dan biasanya dilakukan pembulatan ke atas gitu ya. Atau estimate-nya adalah sekitar 371 ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang D ya. Oke. Nah, ini kenapa dibulatkan ke atas? Karena gini, 370,7 itu kan either antara 370 atau 371. Nah, kalau ditanya banyak buruh yang menerima kurang daripada ini, kalau kita bulatkan ke bawah berarti ada kurang daripada angka yang seharusnya. Makanya kenapa ini dibulatkan ke atas ya. Oke, ini kalau yang ini berarti dikalikan dengan 1000 ya. Dikalikan dengan 1000. Nah, berarti sekarang tujuan kita adalah mencari yang nilai ini nih. Nah, berarti kita convert dulu nilainya. Berarti 8,30 dikurangkan dengan 8,00 per 0,60. Berarti nilai Z-nya adalah 0,3 bagi 0,6. 0,50 ya. Nah, karena berhubung kita pakai kita kan mencari nilai Z yang nilainya begini. Nah, pakainya 2 angka belakang koma aja sebenarnya ya. Oke, coba 8,3 dikurang 8 terus bagi 0,6 ya, setengah ya. Oke, berarti yang dimaksud di sini adalah PZ lebih besar daripada 0,5 ya. Lebih besar daripada 0,5 itu berapa? Yang artinya berarti kalau misalnya kita punya gitu ya, kita punya gambar grafik yang berdistribusi normal atau kurva normal lah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini adalah 0. Untuk Z 0, yang lebih besar pada 0,5 itu adalah daerah yang ada di sini. Nah, kalau kita pakai tabel yang ini, ya sebenarnya kan kita tahu bahwasanya nilai daripada ini ke sini dengan ini ke sini itu sebenarnya sama. Jadi sebenarnya bisa kita gunakan pendekatan daripada ini saya bikin mirrornya. Ini adalah min 0,5. Nah, daerah arsir yang warna coklat ini pasti sama gitu ya. Nah, dari sini ke sini itu berapa nilainya ya? Nilainya berapa tuh kalau misalnya min 0,5? Min 0,5 tuh oke, 0,3085. 0,3085. Ini pun pasti juga sama 0,3085. Maka yang kita pakai 0, yang 3085 yang ini ya.
0,3085. Ya udah, berarti ini kita masukin 0,3085. Berarti jawabannya adalah 308,5. Ya, berarti ini kalau kita bulatkan jadinya adalah 309. Maka jawaban nomor 2 adalah yang B. Nah, oke. So kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 kita punya informasi gitu ya. Nah, ini berarti kita cari ini. Nah, tapi karena berhubung nilai Z-nya udah ada di convert semua, maka kita langsung aja. Ini tuh sebenarnya adalah min 0,33 lebih kecil Z, lebih kecil daripada ya 0,5. Nah, berarti ini kalau digambar dalam distribusi normal gitu ya, dalam kurva distribusi normal, maka set kan ini 0 ya. Nah, ini min 0,33 di sini misalkan. Nah, walaupun sebenarnya harus deket ya. Cuman kalau deket-deket nanti nggak muat gitu. Nah, ini 0,5 nih. Nah, tadi berdasarkan kita punya informasi dari sini nih, ini adalah 0,3085. Sedangkan dari sini ke sini, ya dari sini ke sini, itu nilainya berapa? 0, mungkin ini pakai warna hijau aja kali ya yang ini nih. Nah, ini adalah 0,3085. Sedangkan untuk yang di sini ini adalah 0,3707. Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu wilayah daerah arsir yang mana? Ya, wilayah daerah arsir yang ini sebenarnya. Nah, perlu diingat bahwasanya ini adalah 0,5. Ini adalah 0,5, jangan lupa. Ya, dibagi sama rata tuh daerahnya. Nah, berarti dari sini ke sini tuh berapa? Dari sini ke sini tuh berapa? Ya kan? Nah, ini untuk yang di sebelah kiri ini kita hitung. Berarti 0,5 kurang. Nah, ini dikurangin dengan 0,3707. Ya, 3707. Berarti nilainya berapa nih kalau dikurang ya kan? 0,5 kurang 0,3707. Berarti ini nilainya yang untuk yang ini adalah 0,1293. Jadi di sini nih kita tulis dulu sementara 0,1293 ditambah gitu ya, ditambah dengan yang namanya dari sini ke sini nih. Nah, yang ini nih untuk dari sini itu 0,5 dikurang dengan 0,3085. Nah, 0,5 dikurang 0,3085 itu nilainya adalah 0,1915. 1915. Jadi di sini kalau kita hitung ya ini juga 0,1915. Ya udah, tinggal hitung berapa tuh. Ditambah sama 0,1293. Jawabannya adalah 0,3208. Ya. Nah, ya sudah, kita tulis di sini 0,3208 kali dengan 1000. Nah, berarti jawabannya adalah 320,8 atau estimate adalah 321 orang. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 4 dan nomor 5. Nah, di nomor 4 ini kita sudah punya informasi dari 4 sama 5 nih sekaligus ya. Jadi datanya sama. Mu-nya itu 215 mg/sen dan simpangan bakunya adalah 45. Nah, yang ditanyakan di nomor 4 itu adalah peluang kalau orang itu kurang dari 200. Sedangkan nomor 5-nya adalah peluang kalau X-nya lebih besar daripada 250. Nah, ingat apa? Ya, kita konversi dulu. Ya, kita konversi dulu. Nah, untuk si 200 itu, berarti nilai Z-nya adalah X kurang mu gitu ya. 200 dikurangkan dengan 215 per sigma, itu adalah 45. Nah, ini kan jadinya min 15 per 45 ya. Min 15 per 45 alias min sepertiga. Min sepertiga itu berarti min 0,33. Nah, kemudian untuk yang di bawah Z-nya sama dengan
250 kurang 215 per 45. Berarti ini harusnya adalah 35 gitu ya. 50 kurang 15 dibagi dengan 45, jawabannya adalah 0,78 ya, 0,78. Nah, ya sudah, berarti ini nilainya tuh setara dengan PZ kurang dari min 0,33. Sedangkan ini adalah P yang Z-nya lebih daripada 0,78. Maka bagaimana nilai peluangnya gitu ya? Nah, perlu diingat lagi ya, ini emang kebiasaan saya sih kalau ngerjain untuk soal peluang kayak gini ya. Saya biasanya lebih suka untuk memvisualisasikan gambar grafiknya, biar setidaknya kalau saya punya gambar ya grafik yang berbeda, saya paham definisi daripada apa yang saya mau tanyakan atau saya cari. Nah, oke, ini adalah 0, tapi kayaknya I don't think that's work here. Nah, ini ya, saya taruh di sini aja. Ini jangan lupa 0 dan 0, min 0,33 min 0,33. Berarti jawabannya berapa? Ya, jawabannya ini tadi udah ada ya. Jawabannya adalah dari sini ke sini nilainya adalah 0,3707. Ya, jadi peluangnya ini adalah sebenarnya adalah sebesar 0,30707. Ya, tidak ada jawaban untuk nomor 4. Nah, kemudian untuk nomor 5. Nah, ini kalau 0,78 belum ada ya. Nah, untuk yang lebih besarnya. Oke. Set, kita gambar seperti ini. 0. Dan untuk yang 0,78 itu adalah kurang lebih di sini gitu ya. 0,78, dan yang kita butuhkan adalah daerah yang ada di sini. Nah, ingat jangan lupa bahwasannya ini bisa kita tarik gitu ya. Kita bisa tarik bahwasannya tuh ya ini sama aja, min 0,78 juga sama daerah arsinya. Jadi daerah arsi dari sini ke min 0,78 sama 0,78 ke ujung mempunyai daerah arsi yang sama. Jadi makanya kita bisa pakai gambar grafik yang ini. Min 0,78 berarti 0,2177 ya. 0,2177. Ya, jawabannya tidak ada lagi. Nah, kalau semisal kalian mau pakai gambar yang ini, sebenarnya sama aja nih kalau pakai kurva yang ini. Nah, bedanya adalah kalau pakai kurva yang ini, kalau kalian punya gitu ya, kan kalian butuhnya yang ini ya, punya daerah yang ini nih, semisal. Nah, tapi saya punya gambar grafiknya tuh adalah gambar grafik yang dari 0 ke tengah, dari tengah gitu ya, dari 0. 0, terus kemudian ini adalah 0,78 gitu ya, 0,78, dan ditanya ini kira-kira daerah arsinya berapa. Nah, ini kalau kita baca pakai tabel yang ini, 0,78 itu nilainya adalah 0,2823 ya. 0,2823, tapi perlu digarisbawahi nilainya itu adalah yang ini ya, karena bacanya dari tengah 2823. Maka untuk daerah yang di sini, dari sini ke sini, itu bisa kita cari dengan 0,5 dikurang dengan 0,2823. Nah, berapa tuh 0,5 dikurang dengan 0,2823? Jawabannya adalah ya, nah ini jawabannya 0,2177 ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6, curah hujan tercatat di pengamatan cuaca Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Oke, dikasih tahu informasi adalah mu-nya sebesar 2800. Kemudian dengan simpangan baku itu adalah 75 gitu ya. Nah, ditanya adalah bagaimana kalau bila curah hujan ini probabilitas X kurang daripada 2675 atau gitu ya. Atau X lebih besar daripada 2900. Ini sama dengan yang peluang X kurang dari 2675 ditambah dengan yang namanya peluang X lebih besar daripada 2900. Oke, berarti di sini kita harus konversi dulu nilai Z-nya, nilai X-nya ya.
Untuk yang pertama, untuk Z1, untuk yang ini ya. Nah, untuk nilai yang ini itu ada Z1 saya bilangnya adalah 2675 dikurangin dengan rata-ratanya adalah 2800, persimpangan bakunya adalah 75. Nah, berapa tuh nilai Z1-nya? Nah, jawabannya adalah min 1,67 harusnya ya. 2675 dikurang 2800 kemudian dibagi dengan 75. Jawabannya adalah min 1,67. Min 1,67. Sedangkan yang ini ya, itu saya sebut Z2. 2900 dikurangkan dengan 2800 dibagi dengan 75. Berarti Z2-nya adalah 100 dibagi dengan 75. Jawabannya adalah 4/3 alias 1,33. Nah, berarti sebenarnya untuk menjawab soal ini sama aja kayak PZ lebih kecil daripada min 1,67 ditambah dengan PZ lebih besar daripada 1,33. Nah, ya sudah, untuk will di sini berarti kita gambarnya mungkin sekali untuk kalau bisa sekaligus saja ya, biar gak kebanyakan grafik. Anggap aja lurus ya, anggap aja kebagi sama rata. Nah, min 1,67 di sini misalkan. Nah, min 1,67 dan 1,33. Nah, yang kita mau cari itu adalah wilayah arsir yang ada di sini ya. Wilayah arsir yang ada di sini dengan yang ada di sini. Nah, kalau ini dari sini ke sini ya tinggal kita pakai tabel yang tadi ya. Langsung pakai jangan pakai yang ini. Pakai yang ini aja juga nggak apa-apa, bagus gitu ya. Min 1,67 maka jawabannya adalah 0,0475 ya. Min 0,0475. Nah, terus sebenarnya gitu, karena ini nih gambar grafiknya adalah cuman untuk yang minus doang nih, dari sini ke minus doang, maka kita nggak ketemu nih terkait dengan 1,33. Maksudnya nggak ketemu yang positif. Sebenarnya ada, kalau gambar grafik ini ada yang kadang dari sini sampai ke yang positif. Jadi ini khusus untuk negatif saja. Nah, untuk 1,33 berarti ingat apa? Sama dengan min 1,33 ya, daerah yang min 1,33 tuh. Berarti 0,0918 ya. Oke. Berarti dari sini ke sini itu wilayahnya adalah 0,0918. Nah, gitu ya. Atau kalau mau pakai gambar grafik yang ini juga boleh, yang bawah ini min 1,33 gitu ya. Atau mungkin ini gambarnya saya pisah aja deh gitu ya, daripada ngebingungin, bacanya satu-satu aja nggak apa-apa ya. Nah, untuk yang sebelah yang ini set, oke, anggap aja bagus ya, 0, terus kemudian di sini adalah 1,33, kemudian itu adalah ini. Nah, jangan lupa bahwasanya tuh nilai yang itu tuh akan sama dengan yang min 1,33, pasti daerahnya bakal sama ya. Maka kalau ini adalah 0,0918 ya, ini juga sama 0,0918. Ya sudah, berarti langsung kita hitung aja di sini, 0,0475 ditambah dengan 0,0918. Maka jawabannya berapa nih? 0,0475 ditambah 0,0918. Jawabannya adalah 0,1393. Maka jawabannya yang mendekati adalah yang D. Ya. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Variabel acak yang berdistribusi normal dengan, nah ini itu informasi terkait dengan rata-rata dan sigmanya. Ini adalah mu-nya, ini adalah sigmanya. Ya, formatnya adalah seperti ini. Oke, maka nilai Px lebih besar daripada 70 sama di antara. Ya sudah, berarti ini kita convert semua nih ya. Berarti di sini ada 3 karena nilai X-nya beda-beda semua ya. Oke, berarti kita convert dulu terkait dengan nilai X-nya. Kalau
misalnya untuk Z1 berarti 70 dikurang dengan 65 per 36. Maka nilai Z1 nya adalah ini untuk yang X1 sama dengan 70 ya. Oke, berarti 5 per 36 jawabannya adalah 0,14. Nah, maka ini sebenarnya tergantung sama kira-kira kalau misalnya kita bulatkan gitu ya. Sorry. Ini itu bukan sigma, sorry. Oke, sorry. Ini bukan sigma doang, tapi sigma kuadrat ya, sorry ya, sigma kuadrat. Berarti kalau misalnya sigma kuadratnya adalah 36 gitu ya, sigma kuadratnya adalah 36, maka sigmanya adalah 6 gitu ya. Oke, ya sudah, berarti ini 6 ya, bukan 36. Berarti kalau misalnya 5 bagi 6 itu adalah 0,83. Oke, untung angkanya bagus gitu ya. Maksudnya angka setelah dua angka di belakang koma ini adalah angka yang sama gitu ya. Jadi 0,83. Nah, makanya sebenarnya untuk pembulatan sendiri sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba di sini pakai 0,84, jawabannya nanti sedikit beda gitu ya. Oke, terus kemudian untuk X2 yang 55. Berarti nilai Z2-nya adalah 55 kurang 65 gitu ya, dibagi dengan 6. Berarti jawabannya adalah 10 per 6 ya. Min 10 per 6. Maka jawabannya adalah min 1,67. Oke, min 1,67. Nah, kemudian untuk si siapa? Untuk yang 72-nya berarti X3-nya adalah kalau yang 72 berarti nilai Z3-nya adalah 72 kurang 65 per 6. Maka nilai Z3-nya adalah 72 kurang 65 berapa? 72 kurang 65 itu adalah 7 dibagi dengan 6. Berarti jawabannya adalah 1,67. Oke. So, dari sini nilai daripada ini itu sama dengan untuk yang nomor 7 ya, berarti ya. Peluang Z lebih kecil daripada 0,83. Sedangkan untuk nomor 8, P min 1,67 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 1,67. Ya sudah, ini tinggal kita cari berdasarkan tabel. Berarti kalau untuk yang untuk yang di soal yang ini berarti kita punya gambar grafik yang kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, ini nggak bisa deh, jangan deh, terlalu beresiko. Oke, ini 0 ya, ini saya bikin 3 ya, karena kan untuk yang 1,67 sama yang min 1,67. Nah, kalau yang 0,83, nah 0,83. Oke, berarti 0,83 tuh berarti ada di sini, di sebelah kanannya 0,83. Nah, yang dicari, yang dibutuhkan itu adalah wilayah yang di sini. Nah, tapi karena berhubung gitu ya, kita punya gambar grafiknya. Nah, sebenarnya ini kalau kalian mau pakai yang ini, ya ya berarti kalian harus cari ya versi daripada yang ini kalau misalnya saya bikin 0,83 gitu ya, 0,83. Nah, terus abis itu kita tahu bahwasanya juga kalau yang di sini nih min 0,83, nilai daripada yang ada di sini dengan apa yang ada di sini itu nilainya sama. Kalau min 0,83 itu hasilnya adalah 0,203 ya, dari sini ke sini nih adalah 0,2033. Maka dari sini juga sama nih, 0,2033. Ya sudah, berarti karena berhubung kita mau nyari dari sini ke sini itu berapa gitu ya. Nah, tapi kita punya ini adalah 0,2033, maka untuk mencari nilai ini itu adalah 1 dikurang dengan 0,2033. Maka jawabannya adalah 1 kurang 0,2033, jawabannya adalah 0,7967 ya.
Jadi ini jawabannya adalah 0,7967 ya. Nah, oke, wait. Oh, sorry. Astaga. Ini lebih besar. Kalau lebih besar, ya sudah. Kalau lebih besar ya jawabannya 0,2033 jawabannya. Gitu ya. Jawabannya 0,2033. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, tapi semisal kalau kita mau nyari ini berdasarkan data saya pakai yang gambar grafik yang bawahnya. Nah, kalau yang ini kita punya 0,83 itu adalah 0,2967. Ya, 0,2967. Nah, nanti ya, karena berhubung kita punya yang tadi gambar grafik yang tadi ya, yang saya tandain warna merah ini adalah dari sini adalah 0,2967 dan kita mau cari dari sini ke sini, maka cari yang ini adalah 0,5. Kenapa? 0,5 ditambah sama ininya gitu ya. 0,5 ditambahkan dengan 0,2967, maka jawabannya pasti sama dengan ini ya. 0,7967. Oke, nomor 7 jawabannya B. Nah, lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 berarti peluang daripada ini nih. Nah, ya sudah, berarti min 1,67. Min 1,67 nih. Min 1,67 dan oh ya sudah, ini karena berhubung angkanya gambar, kita bikin satu grafik aja, selesai ya. Nah, kira-kira ini tuh nilainya berapa dari sini ke sini nih? Nah, ini pasti sama nih nilainya nih. Ya sudah, min 1,67 ya, min 1,67 itu tadi nilainya berapa? Min 1,67 itu nilainya adalah 1,67 0,0475 ya, 0,0475 gitu ya. Ini pun juga pasti sama 0,0475. Ya sudah, berarti jadinya adalah 0,0475 ditambah dengan 0,0475. Salah. Kenapa salah? Karena yang kita cari itu adalah daerah yang warna tengah sini, yang warna biru muda. Ya sudah, kalau dari yang warna biru muda ini ya gampang sebenarnya. Ya, karena kita tahu bahwasanya keseluruhannya kan 1 nih. Ya sudah, kita bisa hitung dengan 1 dikurang dengan 0,0475 dikurang lagi 0,0475. Nah, berapa tuh jawabannya? 1 kurang 0,0475 dikurang lagi 0,0475. Maka jawabannya adalah 0,905 ya. Sorry. Ini bukan ada angka satunya ketinggalan. Ini 1,17 harusnya ya, 1,17. Saya buletinnya 1,17 ya. Sorry, my bad. 1,17 berarti ini bukan 1,67 nih. 1,17 ya. Oke, berarti di sini ada yang salah lagi. Salah. Ya kan? Oke, wait dulu. Untung aja saya masih ada kopasannya. Oke, wait. 1,67 yang tadi di sini nih ya, min 1,67 ya, ini udah pas ya untuk wilayah yang daerah yang di sini. Tadi daerahnya wilayahnya adalah 0,0475. Dari sini ke sini. Nah, untuk yang 1,17 ya, 1,17 itu kan berarti yang di sini ya 1,17. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita proyeksikan lagi, ini juga min 1,17. Daerah yang ada di sini, dengan di sini itu nilainya sama. Nah, 1,17 itu nilainya adalah coba 1,17. Berapa tuh? 0,121. Berarti dari sini ke sini tuh adalah 0,1210. Ya, ini pasti juga sama ya, 1210. Nah, berarti ya kalau begitu, nah karena berhubung di sini tadi kita gambar grafik gitu ya, kita gambar grafik bahwasanya gitu ya,
bahwasanya untuk yang ini min 1,67 gitu ya, min 1,67 dan ini adalah 1,17, dan kemudian di sini punya dua nilai yang berbeda. Nah, yang satu di sini, yang satu di sini. Ini ke sini gitu ya. Nah, ini saya hapus saja ya. 0,1210, ini ke sini adalah 0,0475, dan perlu diingat lagi yang diminta itu adalah wilayah yang tengah di sini. Berarti ini adalah 1 dikurang dengan 0,0475 dikurang dengan 0,1210. Nah, 1 kurang 0,0475 dikurang dengan 0,1210, jawabannya adalah 0,8315. Atau jawaban yang mendekati adalah yang domba. Nah, sebenarnya ini nih yang agak sedikit tricky. Karena apa? Kalau misalnya aturannya adalah misalnya pengajar itu punya aturan tersendiri yang dimana dia dibulatkan ke atas, maka kita pakainya 1,17. Nah, kalau dibulatkan ke bawah pakai 1,16. Nah, jawabannya beda. Nah, belum lagi kalau misalnya kita spesifik banget ya. Kalau misalnya ada sih beberapa yang kayak di tabel tuh, atau mungkin saya pernah lihat tabel yang dimana spesifik banget tuh 1, berapa. Nah, itu biasanya pakai interpolasi biasanya gitu ya. Jangan ribet. Makanya di sini pakai 2 angka di belakang koma, jangan pakai 3 angka di belakang koma. Karena nilainya kalau pakai 3 angka di belakang koma haruslah menggunakan interpolasi. Kayak misalnya nih 0, tadi misalnya 1,167 misalkan, itu ada di antara 1,16 dan 1,17. Nah, ini kalau 1,17 tadi nilainya adalah 0,1210, ini adalah 0,1230. Nah, kira-kira ini berapa? Gitu ya. Ini berapa nih angkanya? Gitu ya. 0,16. Ini 0,16 ya. 1,16 itu adalah 0,1230. Nah, kira-kira ini berapa? Pasti kan nggak mungkin 0,12 berapa nih? 20. Kenapa? Karena ini nggak persis di tengah-tengah banget. Ya, haruslah menggunakan interpolasi, gitu ya. Makanya kenapa pakai 2 angka di belakang koma aja pakainya. Oke, itu untuk nomor 8 ya. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 9 dan 10, 2 soal terakhir untuk tes formatif yang pertama. Oke, di sini X berdistribusi normal dengan rata-rata, berarti mu-nya adalah 200. Kemudian untuk standar deviasinya adalah 5. Ini juga sama untuk soal nomor 10 karena barengan sama soal nomor 5. Nah, di sini yang ditanya adalah kira-kira P X lebih besar daripada B itu sama dengan 0,0110. Nah, untuk memperoleh ini kita biasanya pakai apa? Pakai tabel Z kan? Makanya sebenarnya ini adalah P Z lebih besar daripada berapa, yang jawabnya adalah 0,0110. Darilah nanti untuk kan dari sini ke sini ya, dari sini ke sini kita punya konversi kan, daripada Z sama dengan X kurang mu per sigma. Sigmanya udah ada, mu-nya udah ada, ini B gitu. Jadi kita harus cari ini dulu dong, berarti kita balik nanti prosesnya. Nah, kita lihat tabel untuk yang lebih besar daripada 0,10, alias berarti kalau kita punya gambar gitu ya, kalau kita punya gambar gini ya, set, atau gini aja deh. Oh, enggak, salah, udah saya timpa tadi. Wah, ini yang mending bagusan deh. Nah, ini 0, maka untuk si 1,0 ini nih, kita nggak tahu nih nilai Z-nya di sini berapa. Tapi kita tahu bahwasanya wilayah daerah yang diarsir ini adalah 0,0110 ya. Nah, karena berhubung kita pakai tabelnya dari paling sebelah kiri, ini kan min Z ya, dengan Z yang sama, berarti daerah ini haruslah sama ya, 0,0110. Oke, so berarti ini kita balik, kita lihat isi tabelnya, kita lihat pinggirannya. 0,0110, 0,01. Oke, wait dulu.
0,01 ini oke. Oh, oke, ada yang pas nih. 0,0110 itu punya nilai si min 2,29 ya, bener ya? Ya, min 2,29. Jadi min Z yang di sini ini angkanya adalah min 2,29. Alias berarti dari bisa kita tahu bahwasanya ini Z-nya juga pasti apa? 2,29. Ya sudah, kita udah kejawab dong, ini adalah 2,29 untuk di sininya. Ya sudah, tinggal kita cari nih, kita masukin ke sini. Nah, kira-kira berapa ya hasilnya gitu ya? Kalau Z-nya adalah 2,29. Ya udah, 2,29 sama dengan X-nya adalah B dikurang mu-nya adalah 200 per sigma-nya adalah 5. Sama-sama kita kali 5. Berarti 2,29 dikali dengan 5 itu adalah 11,45 ya. 11,45 sama dengan B dikurang 200. Berarti untuk mencari B-nya adalah kita hilangkan min 200 dengan cara menambahkan 200. B sama dengan 11,45 tambah 100, ya hasilnya adalah 211,45. Jadi bisa kita simpulkan adalah B-nya adalah 211,45. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 10. Dari soal nomor 9, soal yang sama, cuma bedanya adalah di sini X kurang 200 lebih kecil daripada B gitu ya. Nah, ini mungkin ya, mungkin kalau 0,966 ya, 0,966 coba kita cek dulu. Untuk nilai tabel itu biasanya kalau enggak angkanya 0,9 0,966 wait dulu. Kayak 0,966 kok kayaknya agak sedikit meragukan ya saya ya. Oke. Ini jujur sih agak ragu ya. X kurang 200 ini di sini ada apa? Mutlakkah? Gitu ya, mutlakkah? Oke. Nah, tapi yang jelas di sini untuk informasi yang ada di sini yang 0,966 gak bakal mungkin daerahnya cuman ini doang, gak mungkin 0,966 segini. Saya bisa yakin jamin bahwasanya 0,966 itu yang dimaksud. Kalau ini lebih kecil daripada B gitu ya, lebih kecil daripada B, maka opsinya adalah ini. Dari sini ke sini nih. Nah, lebih kecil daripada B ya. Ini adalah dari sini ke sini adalah 0,966. Nah, tapi karena berhubung kita punya tabelnya apa? Tabelnya daripada paling kiri ke nilai sesuatu, maka kita bisa pakai ini aja. Dari sini ke sini itu berapa sih? Gitu ya. 1 kurang 0,966 berarti kalau dikurang berarti hasilnya berapa tuh? 1 kurang 0,966. Maka jawabannya adalah 0,034. So, berarti untuk soal nomor 10, ini soal nomor 9 ya. Ini nomor 10. Di sini tadi kita punya 0,034 nih. Ya. Tadi di sini kita punya 0,034 itu gitu ya. Sorry. Dari sini ke sini ya, 0,034. Berarti nanti kalau kita proyeksikan lagi di bagian sini, ya dari sini juga harus 0,034 dong, ya. Nah, dimana ini adalah min Z gitu ya. Yang di atas ini adalah ini min Z. Kemudian ini adalah Z-nya itu sendiri. Ya sudah, berarti kita cari pakai tabel. Untuk tabel yang min 0,034, 0,034 ya, 0,034 ada nggak yang persis banget? Oh, ternyata ada di antara nih. Ya, ada di antara 1,8 gitu ya, min 1,8. Oke. Jadi untuk yang di sini berarti untuk Z-nya gitu ya. Berarti Z-nya di sini kan kita mau nyari Z yang di sini ya. Berarti Z-nya di sini adalah 1,82 sampai 1,83. Yang dimana ini nilainya adalah 0,0344
sedangkan di sini adalah 0,0336. Nah, di sini posisi 0,34 sebenarnya enak nih, angkanya bagus. Kenapa? Karena di sini kan kalau 1,82 itu nilainya adalah 1,83 gitu ya. 1,82 itu adalah 0,0344, sedangkan 1,83 itu adalah 0,0336. Nah, di sini kita punya 0,0340. Dari sini ke sini kan jadinya 4 ya. Ini minus 4. Ini pun ke sini plus 4. Berarti bisa kita katakan karena kiri ke kanannya sama, berarti ini sama-sama persis banget di tengah-tengah. Berarti 1,825. Nah, jadi nilai Z-nya kalau mau spesifik banget, maka nilai Z yang spesifik adalah 1,825. Nah, di sini B-nya berapa? Kan gitu ya. Nah, B-nya berapa nih? Ya sudah, berarti Z sama dengan X kurang mu per sigma gitu ya. Nah, yang saya bingung adalah ini untuk ditambah dengan min 200 kan gitu ya. Nah, 1,825. Nah, anggap aja deh saya ini bikin adalah nilai X gitu ya. Sementara ini adalah 200 per berapa nih? Ini 5 gitu ya. Nah, ini kita kali 5 nih. 1,825 kali 5 itu jawabannya adalah 9,125 sama dengan X dikurangkan dengan 200. Berarti tambah 200 nih. Ya, tambah 200. Berarti X sama dengan gitu ya. X sama dengan berapa nih? Coba jujur sini aneh sih. 209,125. Inilah jawabannya sebenarnya harusnya gitu kan. Karena kan ini sebenarnya adalah nilai B kan. Nilai B. X kurang 200 lebih kecil daripada B kan. Ya udah, berarti sebenarnya X kurang 200 ini adalah lebih kecil daripada si 209,125 gitu loh ya. Jadi ini B-nya adalah kesimpulannya adalah 209,125. Ya, makanya jawabannya tidak ada. Nah, saya ragu kenapa? Saya ragu terhadap soal ini. Bentuknya sedikit ambigu. Peluang X kurang 200 ada mutlak lebih kecil daripada B. Itu apakah jangan-jangan ditanya bukan B, melainkan dengan X? Nggak tahu gitu loh ya. Yang jelas ini kalau kita bikin wait. Bentar. Nah, jadi intinya wilayah daerah yang ada di sini ya, ini merupakan peluang kalau Z-nya lebih kecil daripada berapa? 1,825. Nah, berarti apa? P-nya X-nya lebih kecil daripada 209,125. Tuh. Nah, makanya saya bingung kenapa kok ini ada X kurang 200. Apakah ini adalah X kurang 200 berarti X kurang mu gitu kan ya. Nah, jadi agak sedikit ambigu buat saya. Cuman coba saya cek dulu. Oke. Cuman harusnya sih nggak ada angka depannya ini ya. Oke. Ya, dengan begitu untuk tes formatif yang pertama sudah kelar ya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.